luka, kalau misalnya kita pengidap keloid itu yang kalau luka nonjol bekas lukanya, kita bisa di piercing nggak? Halo, ketemu lagi sama aku Rena Isti, dan hari ini kita bakal bahas pembahasan yang sangat menarik dalam piercing, karena itu hal-hal yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang dan juga banyak hoaxnya, yaitu tentang risiko, mitos, dan juga peringatan dalam piercing. Buat kita masyarakat modern mungkin yang mau di piercing silakan, yang enggak ya udah bebas, itu tergantung pilihan masing-masing. Tapi banyak kok teman-teman kita anak muda di luar sana yang memang mereka ada dalam suatu suku dan memang diharuskan memasangkan piercing, tapi karena mungkin sukunya itu masih jauh dari akses pengetahuan atau misalnya hal-hal medis, mereka itu jadi sangat rentan piercingnya, sangat banyak risikonya. Bahkan dalam suatu suku itu ada yang setelah di piercing, hasil piercingnya mesti dilumuri pakai kotoran ketembet tersebut. Bayangin coy, itu kotoran hewan. Ada berbagai macam banget bahaya yang bisa disebabkan oleh aktivitas piercing, tergantung situasi dan kondisinya. Tetapi sejumlah risiko tersebut itu bisa dikategorikan bersifat universal. Banyak banget nih fenomena dan juga histeria tentang piercing yang dimunculkan oleh media religius, media medis, media edukasi yang konservatif. Pokoknya piercing itu jadi dikaitkan dengan kenakalan remaja, kanker, bahkan sampai kematian. Jadi sebelum kalian melakukan piercing, ada baiknya kalian mesti banget pelajari tentang piercing. Biar apa? Ya biar kalian kalau misalnya ada suatu masalah, kalian gak panik, kalian gak kaget, karena kalian udah tahu ilmunya. Ini nih yang wajib sama orang-orang tahu banget. Kalau piercing itu bukan kegiatan yang bisa dikerjain sendiri atau do it yourself, gak bisa. Kalian gak bisa DIY dengan piercing, gitu loh. Kalau kalian mau di piercing, datanglah ke studio piercing. Yang jelas piercernya itu kompeten, gitu. Jangan asal-asalan sendiri karena ya itu nanti kalian dapat resikonya lagi. Pertama, higienisnya kalian gak tahu, karena banyak banget loh. Yang paling umum dilakuin piercing sendiri itu adalah memanaskan jarum jahit atau jarum bentul, terus ditojosin aja ke lubang-lubang yang kalian ingin. Kayak gitu, jangan kalau menurut aku sih. Sekarang juga banyak yang DIY, karena apa? Karena banyak di toko online yang bilang katanya piercing sendiri, bisa piercing sendiri, mudah, praktis, aman. Bohong, jangan percaya. Karena piercing itu tidak sesimpel itu tinggal cetut, tembak, enggak kayak gitu konsepnya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang alat piercing yang dijual di online, ya tentunya nggak jauh lagi kalau itu adalah alat tembak teknik telinga dong. Ada yang sekali pakai, ada juga yang enggak. Sekarang kita bakal bahas lebih lanjut ke alat tembak penindik telinga. Kalian tahu nggak kalau misalnya alat tembak penindik telinga itu awalnya dibuat untuk binatang? Ya, dibuat untuk menandai binatang atau hewan ternak. Terus akhirnya dipikirin lah gimana caranya biar bisa di manusia juga. Akhirnya dibuatlah alat tembak tindik telinga atau tindik apapun untuk manusia. Alat tembak ini menyebabkan lebih banyak trauma daripada yang pakai jarum. Ya tentunya jarum itu oleh piercer profesional. Karena apa ya? Karena langsung tembak dar gitu kan. Dan itu tuh ada gesper kupu-kupunya yang menghambat sirkulasi darah. Jadinya apa? Ketekan daging, ketekan, serba ketekan. Jadinya penyembuhannya lama dan juga menyebabkan tempat vakansi bakteri. Masalah lainnya juga banyak banget nih muncul karena alat tembak. Contohnya alat ini adalah gagal menembus jaringan pada tembakan pertama, atau misalnya antingnya nggak bisa keluar, jadi tersangkut. Wah, itu sakit banget sih. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai infeksi. Sebenarnya siapa sih yang mau kena infeksi? Nggak ada yang mau. Tapi gimana lagi, orang kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan mikroorganisme, kuman, bakteri, jamur, virus. Ada yang nggak berbahaya, ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang malah bikin bahaya ke kita gitu. Virus yang bisa menular melalui darah itu adalah HIV dan juga hepatitis B. Tapi kalau HIV dan AIDS itu dia sifat virusnya lemah, jadi dia terpapar udara pun bisa mati. Sedangkan hepatitis B itu adalah virus yang lebih kuat. Tapi gak usah panik, santai aja, karena dunia medis itu sudah mengembangkan praktik pengendalian infeksi khusus gitu loh, yang disebut standar kewaspadaan. Dan para penindik yang patuh kode etik akan memahami prosedur ini dan memenuhinya dengan sangat cermat. Piercing dan kondisi kesehatan. Jadi kalau kalian mau di piercing, kalian wajib banget tahu kondisi kesehatan tubuh kalian kayak gimana. Buat yang punya diabetes, HIV, AIDS, lupus, pokoknya penyakit-penyakit yang sistem imunnya lemah, disarankan untuk jangan di piercing, karena proses penyembuhan kalian itu bakal lama banget.
Dan yang paling sering diumum tanyain adalah, Kak, kalau misalnya kita pengidap keloid itu yang kalau luka nonjol bekas lukanya, kita bisa di piercing nggak? Kalau kalian tetap kepengen di piercing, kalian bisa konsultasi dulu sama piercer yang kalian percaya, tentunya harus sama yang kompeten, supaya kalian tahu nih bagusnya kayak gimana. Selanjutnya ada alergi dan masalah kulit lainnya. Jadi segala macam benjolan, pembengkakan, iritasi kulit itu bisa muncul di area-area sekitar tindik, entah itu selesai di tindik ataupun selama proses penyembuhan. Ada juga orang yang memiliki alergi terhadap nikel atau perhiasan yang dibuat oleh logam inferior gitu. Jadi jenis alergi ini menjadi serius dan tidak dapat sembuhkan. Jadi kenapa itulah pentingnya kalau kalian mau di piercing, kalian mesti pilih bahan hiasan yang bagus. Terus yang paling unik nih, di piercing itu ada perpindahan dan penolakan. Jadi kayak gini nih simbolnya. Kalian bisa ditindik di sini ya, nih di lubang tindik di sini. Nah, waktu sembuh tiba-tiba dia turun ke bawah. Jadi immigration and rejection itu bisa terjadi akibat produk perawatan yang bahannya terlalu keras, terus tambah juga ada kebiasaan buruk terkait kesehatan, terus ada juga trauma fisik berlebihan atau tekanan emosional selama masa penyembuhan. Parut dan perubahan fisik permanen. Kalau parut itu adalah keloid, jelas-jelas kalau orang yang memiliki bakat keloid itu sangat disarankan untuk tidak menggunakan piercing. Karena apa? Karena nanti takutnya bekas piercingnya malah jadi keloid, malah jadi bekas-bekas keloid. Kan kurang jadi estetik kayak gitu, estetik itu kurang. Jadi harus dioperasi lagi. Piercing yang menyebabkan perubahan fisik permanen itu adalah biasanya piercing yang di stretch. Apalagi kalau yang stretchnya udah besar banget, itu harus dioperasi untuk mengembangkan lagi kembali telinganya. Tapi kalau misalnya ukurannya masih kecil-kecil, itu dia bisa kembali lagi normal gitu. Dan juga kalau misalnya mau melakukan stretch pada piercing itu disarankan untuk bertahap. Jangan terlalu membesarkan lubang secara dalam satu waktu gitu, karena bisa menyebabkan blowout. Jadi blowout itu adalah bagian dari saluran interior terdorong keluar. Jadi dia menimbulkan sedikit daging yang tidak enak dipandang. Waktu kalian menggunakan piercing, pastinya ada aja kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan. Hal itu bisa disebabkan oleh hewan peliharaan, anak-anak, tangan kalian sendiri, airbag, atau bahkan aktivitas seksual. Jadi mereka tuh bisa menyebabkan piercing kamu robek ataupun terbelah. Jadi pengguna piercing itu wajib banget hati-hati, mesti teliti itu ya kehidupannya. Terus kalau misalnya kalian salah penggunaan aksesoris itu kalau misalnya ketipisan juga mengikis daging gitu, jadinya lebih tajam, lebih sakit gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tuh jadi lebih rentan sobek. Sama halnya kayak misalnya kalian memotong keju cheddar pakai kawat tipis gitu, bisa teriris dengan gampang. Insiden lain yang sering terjadi juga, contohnya yang di piercing lidah, ada yang ketelan lah si antingnya, yang di piercing hidung ada yang kehirup perhiasannya, pokoknya macam-macam. Itulah kenapa kalian mesti berhati-hati dan tetap teliti. Ada juga pemasangan piercing yang berbahaya. Jadi ada beberapa letak pemasangan piercing yang berbahaya, dan mungkin kalian bisa dengan gampang ya mencari model-model piercing seperti ini. Jenisnya di internet mungkin banyak, tapi ingat, bukan karena seseorang sanggup nge-piercing kamu, atau bukan berarti waktu orang lain berhasil melakukan piercing itu berarti bisa cocok juga di kamu. Enggak. Berikut ini aku bakal sebutin anatomi tubuh yang was-was untuk dilakukan piercing. Langsung kita bacain aja ya. Pertama ada dulu kelopak mata. Kenapa nggak di kelopak mata? Karena takutnya kornea teriris ataupun ada berbekas parut gitu kan, keloid. Mata kering, terus takutnya juga jadi kebutaan. Terus permukaan bibir ataupun permukaan dagu, piercingnya bisa berpindah, migration, ditolak ke tubuh, dan juga jadi keloid juga ditakutkan. Terus lidah tapi horizontal, melintang, itu enggak, karena takutnya pendarahan, kerusakan saraf, cedera gigi ataupun cedera gusi. Terus di pipi juga enggak, labret dan labret vertikal, di mandibula. Jadi mandibula itu adalah bagian bawah lidah menembus tulang lunak hingga bawah dagu. Kalau kalian di piercing, ada juga risiko tidak kasat mata. Mungkin beberapa orang yang pernah di piercing pernah merasakannya. Jadi kalau risiko tidak kasat mata itu dia lebih ke sosial gitu loh. Ada yang dikeluarin dari sekolah, ada yang dianggap nakal, ada yang dianggap penjahat, ada yang dihujat. Pokoknya banyak deh yang mendapatkan masalah kayak gitu. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang sampai gak dianggap sama keluarganya. Hubungan piercing dan akupuntur. Jadi
Menurutnya, melakukan piercing pada titik akupuntur itu dapat berdampak singkat terhadap titik tersebut. Jadi baik mengobati maupun mempengaruhi kondisinya. Tapi setelah diberikan stimulan terus-menerus, titik itu akan kebal, kemudian berpindah ke bagian baru yang berdekatan dengan area titik tindik awal. Sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan mitos dan juga miskonsepsi tentang piercing. Salah satu kesalahpahaman besar mengenai piercing adalah di mana masyarakat banyak yang menilai satu orang di piercing itu adalah sama dengan orang lainnya. Padahal beda-beda. Udah kita pernah bahas di video pertama. Kenapa orang ditindik itu pun banyak kan alasannya. Jadi banyak banget masyarakat yang bilang misalnya nih ada laki-laki di piercing di telinga kanan, dia gay. Padahal bukan, belum tentu. Terus ada juga katanya pendarahan bahkan kelumpuhan setelah ditindik. Sebenarnya kalau pendarahan itu hal yang normal ya, namanya juga kulit kamu dilukain gitu. Tapi bukan pendarahan yang wah kayak tangan kalian atau jari kalian putus banyak gitu, enggak kayak gitu. Jadi banyak juga kok orang-orang yang ditindik atau di piercing tapi tidak mengalami pendarahan sama sekali. Contohnya saya tidak pernah mengalami pendarahan sama sekali waktu di piercing. Terus banyak juga katanya yang bilang jangan di piercing takutnya kena saraf, bahaya. Padahal nggak ada yang namanya saraf khusus yang dilewati oleh jarum tindik. Jadi saraf khusus ataupun pembuluh darah utama itu nggak ada, nggak dilewatin oleh jarum tindik. Jadi gimana dong cara mengurangi resiko piercing? Sudah gampang dan super simple. Pada intinya kondisi kesehatan kamu harus baik. Kamu ditindik juga oleh piercer yang kompeten. Kamu juga menggunakan perhiasan yang berkualitas, jangan yang abal-abal. Dan juga seluruh pembersihan, seluruh perawatan kamu jalani dengan baik dan juga konsisten. Oh, yang terakhir ada nih mitos mengenai piercing oral dan juga infeksi jamur. Jadi katanya kalau misalnya kita di piercing di lidah, takutnya terjadi jamur, sariawan dan lain-lain gitu. Padahal pada praktiknya, pada lapangannya, orang mengalami sariawan waktu udah di piercing itu karena terlalu banyak kumur-kumur pakai cairan pembersih mulut. Itu jadi bakteri baiknya pun mati. Memang di mulut kita itu banyak mikroorganisme, tapi itu aman aja karena di mulut kita juga ada bakteri baik dan itu tidak tidak mempengaruhi sama sekali ke kesehatan piercing kalian. Jadi yang bilang katanya kalau misalnya bahas di piercing lidah atau di mulut itu nggak boleh makan. Mungkin kalau orang Bandung makanya peyem atau makan bir, makan roti yang bergantung-gantung kayak gitu lah. Pada intinya waktu kalian mau melakukan piercing, pelajari dulu baik-baik piercing itu kayak gimana. Pelajari juga tubuh kamu itu gimana, kesehatan kamu itu kayak gimana, evaluasi dulu. Udah gitu cek reaksi dari orang-orang sekitar kamu. Dan juga yang paling penting adalah kalau misalnya tekad kamu udah kuat, insya Allah piercing kamu gak akan kenapa-napa. Jangan lupa lakukan dengan prosedur yang benar. Sekian pembahasan tentang resiko, mitos, dan juga peringatan mengenai piercing. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih dan see you.